Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali di video pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran prakarya kelas 8. Dan hari ini kita akan belajar mengenai pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Sebelum Ibu menyampaikan materi hari ini, adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu yang pertama mengemukakan pendapat tentang pengertian makanan khas wilayah setempat dan keragaman produk pangan, jenis dan manfaat dari makanan khas wilayah setempat dari bahan pangan serelia, kacang-kacangan, serta umbi sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud syukur kepada Tuhan dan bangsa Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi yaitu jenis, manfaat, dan teknik serta proses pengolahan bahan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang pertama adalah pengolahan bahan pangan. Apa itu pengolahan bahan pangan? Pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan yang siap dikonsumsi atau menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Lalu selanjutnya adalah serelia. Serelia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian, rumput-rumputan atau Gramineae yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Yang kedua adalah umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serelia dan umbi menjadi makanan khas daerah setempat adalah mengolah produk pangan primer, baik yang diproduksi rumah tangga, industri kecil, ataupun industri pengolahan pangan dengan teknologi tinggi menjadi makanan dengan karakteristik budaya setempat. Menurut teori Maslow, pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, oleh karenanya pemenuhan terhadap pangan menjadi hal mutlak jika manusia ingin tetap bisa menjaga keberlangsungan hidupnya. Nah, di sini ada kebutuhan manusia selain kebutuhan dasar. Apa saja itu? Yang pertama adalah kebutuhan bersosialisasi. Yang kedua adalah kebutuhan percaya diri. Dan yang ketiga adalah aktualisasi diri. Secara umum, mengolah bahan pangan serelia dan umbi menjadi produk olahan pangan setengah jadi itu dihasilkan jenis produk yang berbentuk antara lain. Yang pertama adalah potongan pipih tebal atau tipis. Contohnya adalah berbagai jenis kerupuk. Lalu bentuk butiran besar antara lain jagung pipil, biji sorghum, tepung tiwul instan, chip, granula atau sawut. Lalu bentuk butiran halus, antara lain berbagai jenis tepung, itu baik dari yang berasal dari serelia atau umbi-umbian. Berikut jenis makanan khas Indonesia yang dihasilkan dari penggunaan bahan baku olahan bahan pangan setengah jadi dari serelia dan umbi dengan bentuk potongan pipih tebal atau tipis, butiran besar, dan butiran halus. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai olahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipih tebal atau tipis. Nah, produk pangan setengah jadi bentuk pipih tebal atau tipis dari bahan serelia itu antara lain adalah rengginang, lalu mie. Selanjutnya adalah produk pangan setengah jadi bentuk pipih tebal atau tipis dari bahan umbi, antara lain ini adalah keripik singkong, lalu ini adalah sawut dan kentang. Lalu olahan pangan setengah jadi bentuk pipih tebal atau tipis dari serelia dan umbi ini dapat menggunakan teknik memasak dengan cara direbus, dikukus, ataupun bisa digoreng. Lalu selanjutnya adalah yang kedua, olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar. Nah, produk pangan setengah jadi dengan butiran besar ini dari bahan serelia bisa kita temukan dalam bentuk beras, aneka butiran oats, lalu aneka pasta dan biji sorghum. Lalu produk pangan setengah jadi bentuk butiran besar dari bahan serelia, antara lain yang pertama adalah ini jagung,
jagung keras, lalu ini adalah oats. Ya, oats ini bisa dijadikan seperti ini ya. Ini rasanya enak ya. Selanjutnya, produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar dari bahan kacang-kacangan ya, antara lain kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kedelai. Nah, ini adalah salah satu produk pangan setengah jadi bentuk butiran besar dari bahan kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan seperti ini, tekniknya direbus dan bisa menghasilkan ini bubur kacang hijau. Lalu produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar dari serelia dan umbi ya, antara lain yaitu beras instan, beras jagung, dan aneka pasta. Nah, ini dia. Nah, ini salah satu contohnya adalah yang pertama beras singkong dan yang kedua adalah tiwul. Nah, olahan pangan setengah jadi bentuk butiran besar dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi ini dapat digunakan ya, atau dapat menggunakan teknik memasak dengan cara direbus atau bahkan bisa juga dikukus. Selanjutnya adalah yang ketiga, olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus. Nah, produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus dari serelia ini antara lain tepung beras, tepung terigu, dan tepung jagung atau tepung maizena. Oke, selanjutnya adalah olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus. Nah, produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus dari umbi ini ya, antara lain yaitu tepung ubi jalar, tepung tapioka, tepung talas, dan tepung ketan. Nah, ini adalah tepung tapioka. Lalu adalah yang kedua ini adalah tepung kentang. Selanjutnya adalah olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus. Nah, produk pangan setengah jadi serelia, kacang-kacangan, dan umbi dengan aneka ragam jenis tepung biasanya diolah menjadi makanan khas Indonesia ya. Dapat juga dengan aneka ragam teknik yang bisa digunakan. Nah, adapun aneka ragam tepung dari bahan serelia, kacang-kacangan, dan umbi ini dapat diolah menjadi berbagai macam produk makanan khas wilayah setempat ya. Yang pertama adalah jenang, lalu bolu atau cake, lalu lepet, donat, brownies, es krim, mie, roti, dan yang lainnya. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya, makanan itu dibutuhkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Nah, makanan yang masuk ke dalam tubuh selain untuk menjaga kesehatan juga digunakan untuk proses pertumbuhan. Lalu apalagi? Nah, selanjutnya ini dapat mengganti sel-sel yang rusak dan persediaan energi. Lalu agar proses-proses biokimiawi dalam tubuh tetap berjalan sebagaimana mestinya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa manusia itu sangat memerlukan zat gizi dari makanan dalam jumlah tertentu untuk kelangsungan hidupnya. Lalu kata gizi itu berasal dari bahasa Arab yaitu giza yang artinya makanan. Nah, oleh karena itu kita harus dapat membedakan pengertian antara bahan makanan dan zat makanan atau zat gizi atau nutrisi. Nah, apa itu zat makanan? Zat makanan adalah satuan nutrisi yang menyusun bahan makanan tersebut. Nah, sedangkan bahan makanan adalah bahan-bahan makanan yang dibeli, dimasak, dan disusun menjadi hidangan. Ada 6 macam zat gizi yang diperlukan manusia, antara lain yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Selanjutnya adalah pengelompokan zat gizi berdasarkan kegunaannya. Yang pertama adalah kelompok zat gizi penghasil tenaga atau karbohidrat. Nah, yang termasuk ke dalam zat gizi penghasil tenaga atau karbohidrat itu antara lain beras, jagung, gandum, roti, mie, makaroni, bihun, kentang, singkong, tepung-tepungan, minyak, dan gula. Lalu yang kedua adalah kelompok zat gizi pembangun sel atau protein. Nah, protein ini dapat diperoleh dari daging ayam, kelinci, telur, ikan, udang, susu, serta kacang-kacangan. Selanjutnya adalah kelompok zat pengatur dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ya, ini ya salah satunya adalah yang terkandung dalam sayur-sayuran yang berwarna kuning, jingga, dan merah. Juga terdapat pada buah-buahan.
Lalu teknik pengolahan. Nah, adapun teknik dasar pengolahan bahan pangan atau makanan dibedakan menjadi dua teknik. Yang pertama adalah teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat, ya, yaitu teknik pengolahan panas basah, ya, mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Nah, teknik yang bisa digunakan ini antara lain yang pertama adalah merebus, menggulai, mengukus, dan mengetim. Selanjutnya adalah teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking, ya. Di sini adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Nah, teknik ini sama sekali tidak menggunakan air dalam proses pematangannya. Nah, teknik yang biasa digunakan yaitu yang pertama adalah menggoreng, lalu menumis, dan memanggang. Dan yang terakhir adalah membakar. Baik anak-anak sekalian, mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan mengenai pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Dan untuk tugas hari ini silahkan kalian catat semua materi yang Ibu sampaikan dalam video pembelajaran hari ini. Oke baik ya, sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.